Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lincah sungguh si burung kenari hinggap di atas pohon jeruk. Nama saya Nafia Iza Arla Putri. Saya dari SDN 001 Seibeduk. Pergi ke Batam membeli sabuk. Sabuk dibeli di pasar jodoh. Encek tuan puan sila duduk. Kita dengarkan dongeng Sungai Jodoh. Pada suatu masa di pedalaman Pulau Batam ada sebuah desa yang didiami seorang gadis yatim piatu bernama Mak Bongsu. Mak Bongsu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah majikannya yang bernama Mak Piah. Pada suatu hari, saat Mak Bongsu pergi ke sungai untuk mencuci pakaian majikannya, tiba-tiba ada ular yang mendekat. "Ular!" teriak Mak Bongsu ketakutan dan terkejut. Ternyata ular itu tidak ganas. Ia berenang ke sana kemari sambil menunjukkan luka di punggungnya. Mak Bongsu memberanikan diri untuk mengambil ular itu dan membawanya pulang. Mak Bongsu merawat ular itu hingga sembuh. Hari demi hari, ular itu semakin sehat dan bertambah besar. Kulit ular itu pun mengelupas sedikit demi sedikit. Mak Bongsu memungut kulit ular itu dan membakarnya. Ajaibnya, saat membakar kulit ular itu, tiba-tiba, wush, timbul asap besar. Jika asap itu mengarah ke negeri Singapura, maka datanglah harta kekayaan berupa emas, berlian, dan uang. Jika asap itu mengarah ke negeri Jepang, maka datanglah peralatan kebutuhan sehari-hari buatan Jepang. Jika asap itu mengarah ke kota Bandar Lampung, maka datanglah berkodi-kodi kain tapis Lampung. Dalam tempo 2-3 bulan, Mak Bongsu menjadi kaya raya melebihi majikannya. Kekayaan Mak Bongsu itu pun membuat orang bertanya-tanya, tak terkecuali juga dengan Mak Piah dan suaminya. "Suamiku, kekayaan Mak Bongsu makin hari makin banyak je. Pasti dia pelihara tuyul," kata Mak Piah. "Hei, istriku, dia tuh bukan pelihara tuyul, tapi dia telah mencuri hartaku," kata Pak Buntal kepada istrinya itu. Beberapa dari orang dusun yang penasaran juga menyelidiki berhari-hari, tetapi tidak menemukan rahasianya. "Hei, biar dia kaya, yang penting kita tak dirugikan. Lagian Mak Bongsu tuh orangnya dermawati, suka membantu kita, anak yatim piatu, orang yang sakit, bahkan orang yang membutuhkan," kata Mak Ungkai kepada tetangga-tetangganya. Mak Piah dan Siti Mayang merasa tersaingi dengan kekayaan Mak Bongsu yang melebihi mereka. Pada suatu malam, mereka mengintip-ngintip ke rumah Mak Bongsu dan mereka menemukan rahasianya. "Wah, ada ular sebesar betis. Pasti ular itu yang membuat Mak Bongsu kaya raya. Aku pun juga akan menangkap ular sebesar itu," kata Mak Piah. Mereka pun pergi ke hutan untuk mencari-cari ular sebesar itu. Tak lama kemudian, mereka menemukan ular berbisa yang besarnya hampir sama dengan yang dimiliki oleh Mak Bongsu. Mak Piah menangkap ular itu dan dibawanya pulang. Ular itu ditidurkan bersama anaknya. "Mayang, malam ni kau tidur dengan ular tu ya," kata Mak Piah. "Janganlah Mak, saya takut. Ular tu melidih dan menggigit saya nanti," kata Siti Mayang. "Hei,
mayang. Tak apalah nak, malam ni je. Ular tu akan membawakan harta kekayaan lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Mak Bongsu, kata Mak Piah. Dan akhirnya ular itu ditidurkan bersama anaknya. Sementara itu, ular milik Mak Bongsu sudah sembuh. Saat ingin memberikan makan dan minum kepada ular itu, tiba-tiba ular itu berbicara. Jangan terkejut. Aku ingin engkau membawaku ke sungai tempat pertemuan kita dulu. Mak Bongsu terkejut. Dia bingung dengan ular yang bisa berbicara. Selanjutnya, Mak Bongsu mengantarkan ular itu ke sungai tempat pertemuan mereka dulu. Sesampainya di sungai, ular itu berkata lagi, Mak Bongsu, aku ingin membalas budi yang setimpal dengan apa yang engkau perbuat denganku. Aku ingin melamarmu dan menjadikanmu istriku, kata ular itu. Mak Bongsu semakin terkejut. Ia tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Ular segera menanggalkan kulitnya dan berubah menjadi pria yang tampan dan gagah perkasa. Kulit ular sakti itu pun berubah menjadi gedung yang sangat megah. Selanjutnya, gedung itu dinamai Desa Tiban, dari kata ketiban yang artinya kejatuhan keberuntungan atau kebahagiaan. Mak Bongsu dan ular yang menjadi pria tampan itu melangsungkan pesta pernikahan mereka 3 hari 3 malam. Para tamu tak henti mengucapkan selamat kepada Mak Bongsu dan ular yang menjadi pria tampan itu. Mereka hidup bahagia selamanya. Sementara itu, keluarga Mak Piah sedang dirundung duka karena anaknya Siti Mayang telah meninggal di patok ular berbisa yang mereka tangkap sewaktu itu di hutan. Konon, sungai pertemuan Mak Bongsu dengan ular yang menjadi pria tampan itu dipercayai sebagai tempat jodoh dan dinamai sebagai Sungai Jodoh. Pesan dari cerita tersebut adalah ketamaan dan perbuatan yang buruk juga akan dibalas dengan perbuatan yang buruk. Kebalikannya, perbuatan yang baik akan mendapatkan berkah. Jaring dilabuh dari sampan, dilanggar ikan dekat tepian. Dongeng Sungai Jodoh telah disampaikan. Semoga encek tuan puan berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.